Xi Jinping kan udah mulai ini, Pak. Udah mulai kayak bikin warning gitu kalau nggak salah. Jadi tadinya si Kita kan Terigo ketemu sama itu Amerika dia kan, jadi udah ngomong kan sama calon Biden kan. presiden, jadi mengundurkan diri. Kan sudah ngomong sama Biden, dia mau Itu caplok dia. Taiwan, tetapi dengan jalan damai. Alasannya jalan damai, tapi roketnya diarahkan semua ke sana. Hmm, Ya iya. kan? Iya, damai apa? Damai, tapi roketnya semuanya diarahkan ke Taiwan semua. Itu mungkin menurut saya itu cuma buat nyindir Joe Biden aja kan, masalah Israel ini kan. Nanti jadi lagi, Paul. Ini mereka kan mau pemilu di Taiwan. Pasti itu. Dan tadi yang tadi, Pesawat Cina di sana. memang menarik ya kalau kita bicara ini kapan-kapan Pak Tobing harusnya bicara tentang Taiwan khusus nih ya. Ini menarik sekali ya karena ini begitu ruwet ini imbasnya sampai ke Indonesia nih. Kalau Karena seluruh semua dunia, teknologi Paul. kita, Seluruh semua dunia. teknologi- Karena pabrik TSMC. ya kalau seluruh dunia kan imbasnya ya paling cuman goyang. Kalau Indonesia langsung kolaps karena semua teknologinya kan kalau nggak dari Taiwan dari Cina. Ya, itu punya orang Taiwan, saya baru tahu. Gila nggak? Tapi Cina cukup banyak orang, jadi nggak Ini si khawatir. ulat ganja Iya, kemana ya ulat ganja ya? Tumben nggak masuk ulat ganja. Ini Tempat Tobing tadi Berarti. ngomong itu ya, submarinnya itu Australia untuk air panas ya, Iya. di daerah Eropa itu. Kalau kita punya, kemarin-kemarin saya di grup Atlas ya, sekarang beda namanya, ke Tyson Group sekarang, Marine. Waduh, luar biasa itu. Itu juga kapal selam, Pak. Tapi itu untuk Eropa-Eropa. Iya, harus dingin. Dan kita di sini sering ada yang masuk ke kapal selam Rusia yang ngintip-ngintip di depan Belanda sini. Kita nggak Iya. tahu, goblok nggak kita. Itu di bawah laut itu apa ya? Banyak listrik, data kabel yang terbesar Pak, yang ke seluruh dunia, yang lewat satelit itu. Itu ada juga di North Sea. Itu didatengin Pak, ditumpangin. Mungkin mereka bisa baca-baca data ya. Di sana ada gas, ada listrik. Waduh, kita nggak tahu Pak. Itu repotnya ini. Aduh, payah Belanda deh. Payah kita. Sekarang beginilah, kabel laut Indonesia yang sekarang digelar di Indonesia itu konsep siapa? Dari mana itu? Kabel laut itu kan konsepnya si ini kan, si Singapura kan. Bukan, Cina. Oh, waduh. Ya, One Belt One Road-nya Cina itu, prakarsa jalur itu kan Cina. Besok saya tunjukkan lah sama kalian. Iya. Saya kaget saya waktu ke Di Singapura itu ya. Sebab setahu saya, kita semua server semua nebeng Singapura semua loh. Iya, tapi Singapura kan minta dari Cina juga. Iya, dan Nggak tahu. pasti ada mata-matanya. Sebab waktu saya pernah kerja sama satelit itu dengan satu perusahaan, terus dia cerita semua ini loh, ini pasar satelitnya Indonesia. Terus dia cerita semua, ada apa serat optik, apa segala semua, ini semua dari Singapura. Jadi kita semua menginduknya di sana. Tapi elektroniknya, Paul, elektroniknya dari mana? Kalau itu dari Cina, Elektroniknya, perangkatnya semua dari Cina, karena kan kita ya biasanya makanya, belinya nah, di sana dipasang itu. Iya, pasang kita mata-mata. biasanya belinya KW2 soalnya kita nggak bisa beli KW1. Kayaknya itu kayak Huawei, Amerika nggak mau kan? Takutnya Mau. dipasang Kita itu. beli di Indonesia beli Huawei. Iya, makanya. Nah, betul. Hati-hati. Serem ya. Memang Waduh, Ya, kayak di Tobing Afrika ini itu, di Afrika repot, itu Pak ingat Tobing. nggak? Saya kan pernah cerita di Afrika itu, Afrika Barat, Afrika Barat semua itu dibiayai sama Cina pembangunannya. Iya, Tapi setiap kali mereka habis meeting, pokoknya mereka habis meeting, Cina sudah dapat salinan meetingnya. iya. Ternyata gedungnya disadap semua. Nah, itu dia. Dan mereka nggak sadar. Aduh, Nah, ini itu tasnya Pak mana Tobing. lu? Apakah TNI tahu ini, Pak Tobing? Itulah intelnya itu. Tahu mana nggak? tahu. Pura-pura tahu, pura-pura nggak tahu kali. Geblek. Pura-pura nggak tahu lah. Yang penting cuan masuk. Nih, kasih Tasya dulu ya, kasih Tasya ya.
Ini kita lagi nungguin si ini nih, si ulat ganja nih. Ulat ganja nih. Halo, Ya, Tasya ini halo, halo. kemeresak. Mikrofonmu kemeresak, dicopot aja. Pak Pastor, salam Lebih bagus. semuanya. Silakan, Shalom. Oh, ini kan Tasya masuk langsung Eh, 2,3K nih kita yang nonton nih. ya, maaf. Ya, Saya silakan mau Tasya. mengkonfirmasikan, Pak Pastor. Gini, kalau soal yang pabrik Foxconn itu kemarin kan pemiliknya kan si Terigo kan mencalonkan diri ya kalau nggak salah jadi presiden di Taiwan. Hmm, Nah, itu pabriknya itu ini salah satu bahan pokok untuk iPhone kan, kalau ya. nggak salah. Itu Xi Jinping kan udah mulai ini, Pak. Udah mulai kayak bikin warning gitu kalau nggak salah. Jadi tadinya si Kita kan Terigo ketemu itu sama Amerika dia kan? jadi Udah ngomong kan sama calon Biden kan? presiden jadi mengundurkan diri. Hmm. Kan sudah ngomong sama Biden, dia mau Itu caplok dia. Taiwan, tetapi dengan jalan damai. Alasannya jalan damai, tapi roketnya diarahkan semua ke sana. Hmm, Ya iya. kan? Iya, damai apa? Damai, tapi roketnya semuanya diarahkan ke Taiwan semua. Itu kan mungkin menurut saya itu cuma buat nyindir Joe Biden aja kan, masalah Israel ini kan. Nanti jadi lagi, Paul. Ini mereka kan mau pemilu di Taiwan. Pasti itu. Dan tadi yang tadi. Pesawat Cina di sana. Hmm. Mm-mm. Memang menarik ya kalau kita bicara ini kapan-kapan Pak Tobing harusnya bicara tentang Taiwan khusus nih ya. Ini menarik sekali ya karena ini begitu ruwet ini imbasnya sampai ke Indonesia nih. Kalau Karena seluruh semua dunia, teknologi Paul. kita, Seluruh semua dunia karena pabrik TSMC. ya kalau seluruh dunia kan imbasnya ya paling cuman goyang. Kalau Indonesia langsung kolaps karena semua teknologinya kan kalau nggak dari Taiwan dari Cina. Indonesia ini kan. Ya, ya. Nah, ini menjadi masalah itu kadang. Ini kasih dulu nih. Nanti gini ya, Ya, Pak saya Tobing. saya pernah ke Hawaii. Ya, Hawaii itu sudah membuat kajian yang mana nanti ada negara yang hilang. Satu contohnya Tuvalu yang di Asia Pasifik. Itu sudah pasti nanti akan lenyap itu. Tenggelam Karena ya. permukaan air itu. Kemudian yang kedua Taiwan. Analisanya. Kalau terjadi tsunami itu juga bahaya. Di Taiwan itu juga ada gunung berapi kan. Ya. Itu udah dianalisa sama Hawaii. Artinya nggak usah Jadi, diapa-apain bubar sendiri ya Pak. Iya, Cina pun tahu. Tahu suatu saat nanti ya mungkin kita tidak menyaksikan ya. Itu Tapi sudah mungkin masih rawan. lama kali Pak. Iya, tapi lama-lama kan ini udah panas apa namanya? Jepang Bumi aja ini udah bolak-balik tsunami ya. Jepang udah bolak-balik tsunami. Kemarin limbah nuklir. Apalagi itu kemarin. Ngeri ya. Tapi pabrik yang penting udah dibikin kopi di Jerman, Paul. Iya. Iya. Hebat itu. Hebat. Kalau itu itu memang no comment ya. Itu namanya plan B. Ya. Ya. Apa? Rencana kontingensi. Ya, udah tahu mesti bagaimana ya. Kalau pulaunya tenggelam hilang mau diapain mau bagaimana. Udah diatur. Diatur. Betul ya. Jakarta aja kan sudah diramal. Kalau Jakarta ada kontingensinya, kalau Jakarta itu ya udah pindah, nggak ada cara lain. IKN. Iya. Nggak ada cara lain, Jakarta itu hanya IKN solusinya. Ya udahlah. Dan ini kasih perut bujit dulu nih Pak Tobing, kasih perut bujit bicara nih. Ya. Patkai, mana Patkai ini? Kok malah hilang? Ya, Patkai, mikrofonnya dinyalain. Ya, halo, kedengaran Pak? Ya, dengeran Patkai. Oh, ya. Enggak Pak, maaf saya agak telat masuknya. Tadi saya baru dengar yang di awal-awal. Kan Pak Mau kan bilang kan ini yang komen di apa? Di Tribun, mana? TV One, Iya. yang Kompas lebih waras gitu kan? Iya.
Iya. Saya lihat itu pemiliknya kok sama Kompas Group, kalau nggak salah saya cek. Tribun ya. Tapi Iya, kan kayaknya Kompas. bukan pemiliknya, tapi pangsa pasarnya. Kita lagi cerita market kan. Kalau media itu adalah pangsa pasarnya siapa? Makanya mereka Warta Kota, terus apa lagi itu juga nulis sama tuh grupnya apa gitu kan. Kayak grupnya si hari siapa? Haritan. Haritanu. Itu juga grupnya dia apa? Nanti pangsanya beda-beda. Bisa bertolak belakang tuh. Oh, jadi meskipun yang punya Kompas Group kan di bawahnya Tribun ada Serambi News, kan suka muncul itu Pak. Yang Serambi penting News. pangsanya. Jadi kita melihat itu pangsa pasarnya dia, dan kenapa? Nah, yang menjadi masalah kan seharusnya media itu untuk mendidik masyarakat, ya kan? Idealnya. Tetapi ini kan Indonesia enggak menggunakan media hanya sebagai bisnis semata, memuaskan telinga masyarakat, untuk memuaskan keinginannya masyarakat, bukan untuk menjadi sarana informasi bagi masyarakat yang benar, tapi mau diapain tinggal dibelokin, bukan masalah ownernya siapa, tapi ini adalah masalah pangsanya siapa, lalu sama si media ini dibuat di entertain. Jadi kalau tadi ya, kacau sekali tadi komentar-komentarnya di Tribun sama di Kompas kan beda banget kan? Iya, jadi kadang saya mau baca berita itu bingung, karena waktu sebelumnya kan saya contoh berita nih, bahwa ada berita kan, India ekspor beras mungkin susah, nggak bisa. Terus Cina mau ekspor beras juga kan, banjir itu mungkin gagal panen. Terus berapa lama kemudian saya dengar berita Indonesia mau impor beras dari Cina. Habis itu setelah berapa lama kemudian Indonesia nggak jadi impor beras dari Cina karena harganya kemahalan. Terus saya bingung. Ya, itu juga politik juga. Kadang-kadang dipakai oleh pejabat buat membiaskan supaya jangan rusuh kan, dan mungkin tetap impor. Oh, tetap Saya pernah kejadian tahun 2005, saya mau impor gula. Saya beli dari Bulog, lewat tangan Bulog, ya kan. Gula dari Thailand, cap matahari. Ingat ya, waktu itu gara-gara itu Saifuddin Tumenggung kalau nggak salah itu masuk penjara itu ya, ke Pak Bulog itu ya. Terus si Rini langsung menghilang, sekretarisnya Rini itu ibunya si ini. Siapa itu yang kemarin itu yang ada unclean spirit? Siapa itu? Saya lupa lagi. Daniel Mananta. Nah, Mananta itu ya. Nah, itu ibunya si Daniel Mananta tuh. Nah, itu kan sektrinya Rini kan. Jadi waktu itu kita mau beli begitu, yang di berita itu bisa ceritanya beda ya. Si Kabuloknya ini masuk penjara katanya itu adalah barang punyanya Bulog ya, barang punya Bulog, sampai para buyer ini kita udah kumpul ya di Hyatt, waktu itu kita kumpul di Hyatt, kita udah mau deal, tiba-tiba sekretarinya ini hilang. Tapi yang ditangkap si Saifuddin Tumenggung ya, kalau nggak salah Kabuloknya waktu itu ya. Nah itu dituliskan gula matahari ya, cap matahari itu ya, gula Thailand itu. Nah itu beritanya bahwa itu adalah gula selundupan, padahal bukan. Itu barang itu sudah ada di sana berapa tahun, dan gula itu mau dibuang. Karena kan Bulog kan ada kapasitasnya, ada kapasitasnya yang harus dibuang, dia harus ada liquid ya, harus liquid. Nah, mau dibuang, sebenarnya kan buangnya ya ke kita lah, ke swasta kan. Nah, tetapi karena itu kalau mau cara yang gampang, ya nggak bidding, kita langsung beli begitu aja. Nah, terus dibilang itu gula selundupan lah, apa, media itu suka begitu. Jadi dia nggak ngerti itunya apa sebenarnya. Yang tahu kita. Media itu seringkali dia tidak mengerti materinya itu apa. Dia cuman makanya saya suka suruh orang ya, kalau misalnya kita lagi launching produk atau apa, ya, kamu bikin media brief, kasih mereka, tulis seperti itu persis. Sebab kalau mereka yang mengutip dari kita, sering kacau. Nah itu sama tuh, Tribun apa kan suka kacau itu berita-beritanya kan, simpang siur kan. Tuh, makanya nanti, ya.
Berarti memang bikinan Kompas Group. Oh, dia ada pangsa pasarnya Pangsa Chicago, pasar. dia bikin. Dan mereka berdiri Bikinnya- sendiri-sendiri. Oh, iya. Oke, Dan- saya tampak. Itu bisnis murni. Nah, tapi ya compong itu tadi kan merusak masyarakat akhirnya kan. Iya, itu maksud saya. Jadi ngerusak. Maksud saya gitu. Walaupun pemiliknya sama, kayak grupnya Haritanu, apakah selalu yang jelek-jelek? Enggak, kayak Sindo itu, Sindo News bagus loh. Oh, Ya. iya. Sindo News itu bagus ya, koran yang cukup lumayan ya. Tetapi ya itu tadi, karena mereka ada sub-subnya lagi semua, dan itu independen sendiri, masing-masing jalan sendiri-sendiri. Kalau nggak gitu nggak rame, Pak. Oke, oke. Oke, paham, Pak. Makasih, Pak Paul. Lanjut nih, ini, tapi kita sudah mau ini ya. Siapa yang mau kasih penutup nih satu nih? Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.